Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala alaihi salatu wassalam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadan wal umratu ila al umrati kafaratun lima bainahunna majtunibat al kaba'ir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah kajian umrah bareng Al-Fatih yang kami cintai, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang penuh barokah ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita masih mengkaji tema terkait dengan optimalisasi ibadah selama di Haramain. Upaya untuk menyiapkan diri agar selama kita berada di tanah suci, kesempatan yang sebentar dan pendek itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kemarin sudah kita kaji 2 kali pertemuan, dan ini kali yang ketiga untuk bagian ketiga daripada tema ini. Di antara yang kita bisa maksimalkan, untuk ibadah yang bisa kita maksimalkan selama di tanah suci, wabil khusus ketika kita berada di Masjidil Haram, adalah tawaf. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Ada sebuah hadis yang sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafa bihadzal baiti usbu'an ay sab'ata aswatin fa ahsahu kana ka'idki raqabatin la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu khati'ah wa kataba lahu hasanah. Barang siapa yang tawaf di rumah ini sebanyak 7 kali dengan sempurna, maka pahalanya seperti pahala membebaskan seorang budak. Dan aku mendengar beliau bersabda, tidaklah dia meletakkan kakinya dan mengangkat yang satunya lagi, melainkan Allah menghapuskan satu dosanya dan menetapkan untuknya satu kebaikan. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Ini kemarin sudah kita kaji sebagiannya. Maka kalau kita berada di Masjidil Haram, karena tidak ada sholat tahiyatul masjid, gantinya adalah tawaf. Setiap kali masuk diupayakan tawaf, ya. 7 kali, kemudian disusul dengan sholat sunnah ba'da tawaf, rakaataini, 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ini diupayakan sebanyak-banyaknya, sesering mungkin selama berada di tanah suci, selama berada di Masjidil Haram. Makin sering kita melakukan ibadah tawaf, maka makin banyak dosa kita dihapus dan makin banyak kebaikan yang dituliskan oleh Allah untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, mencium Hajar Aswad dan
berusaha mengusap rukun yamani. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mashahuma kafaratun lil khataya. Sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan rukun yamani itu kafarah, bisa menghapuskan dosa-dosa. Termasuk kemarin kita sampaikan kalau kita berada di rukun yamani atau di rukun Hajar Aswad, itu tempat yang mustajab. Maka diperbanyak doa di situ. Berdiri dulu sejenak, jangan tergesa-gesa. Berdoa beberapa saat, beberapa hajat, kemudian baru berlalu melanjutkan tawaf. Kalau tidak bisa mencium, maka berusaha mengusap. Ya, berusaha mengusap. Kalau tidak sampai tangan kita, maka memakai tongkat. Jadi ujung tongkatnya itu yang diusapkan ke Hajar Aswad, kemudian dicium ujung tongkatnya itu. Atau memakai sorban. Jadi sorban kita lepas, kemudian kita usapkan. Dan jelas itu pasti akan wangi sorbannya, karena Hajar Aswad itu diminyai setiap hari. Dan minyaknya itu tahan lama, sehingga wanginya insya Allah tahan lama. Di oset-oset kayak itu ya. Apa di oset-oset kayak bahasa Indonesia tau, diusap-usapkan ya sorbannya. Terus sorbannya itu dicium gitu. Nah begitu sunnahnya. Kalau tidak memungkinkan kita mencium Hajar Aswad. Ya karena biasanya kredit ya. Tidak tahu kalau pandemi ini terus menciumnya itu distancing ya. Menjaga jarak itu kan mungkin kan agak ronggak, agak renggang gitu ya. Tapi kalau kembali seperti semula ya fatal itu ya. Tapi kalau mau benar-benar berusaha itu bisa. Kalau mau, tergantung kesungguhan sebenarnya. Dan memang tergantung permintaan kepada Allah. Ya saya membuktikan sendirilah kalau tekadnya itu lemah ya nggak berhasil. Ya, tapi kalau tekadnya kuat betul itu sejak dari tanah air, terus nanti ketika berangkat dari hotel itu dikuatkan lagi tekadnya, tetap berhasil, tetap bisa, dan tetap tidak mati insya Allah. Jarang ada orang desek-desekan di Hajar Aswad terus meninggal itu, ya tidak ada ya. Dan itu desek-desekan yang paling disenangi oleh Sayyidina Umar. Itu jauh lebih hebat. Jenengan desek-desekan di situ daripada desek-desekan di pasar itu. Ya sama-sama kerumunan kan itu di pasar itu ngentek duit Bu ya. Dan kadang maksiat. Nah di situ ya enggak insya Allah. Cuma kadang-kadang memang ikhtilat itu ya antara laki dan perempuan tuh kadang-kadang dempet-dempetan. Padahal sudah diarahkan sebenarnya yang perempuan itu dari arah multazam. Gitu. Udah dibagi itu posisinya, yang laki dari sini, yang perempuan dari sini. Tapi tetap aja namanya orang begitu banyak, apalagi orang Indonesia ngeyelan gitu. Ya, sudah itu biasanya tubruan itu. Dan biasanya dempet-dempetan itu. Ya. Tapi insya Allah tidak ada unsur syahwat di situ ya, karena niatnya semua untuk ibadah. Tidak ada insya Allah. Nah kalau mau pintas, jalan pintas ya pakai joki ya. Ada joki Hajar Aswad itu. Bayar berapa sih? 1,50. Ya, itu biasanya orang Madura. Ya biasanya. Nanti kalau jenengan ketemu ya bincang dengan bahasa Indonesia bisa nih. Joki Hajar Aswad. Yang akhwat tuh kesadaran banyak itu. Nah, ditanya dengan bahasa Indonesia dia bisa. Orang Madura biasa. Benar Bu itu. Itu cepat ya karena dia punya tim. Nanti ngantarkan ke Hajar Aswad itu. Ya enggak apa-apa, kehilangan duit segitu yang penting bisa nyium. Ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Memperbanyak sholat di situ. Diupayakan selama di tanah suci, sholatnya di masjid, jangan di hotel. Ya, sholatnya di masjid. Bahkan sebisa mungkin datang lebih awal agar mendapatkan shaf awal. Paling tidak berada di dalam masjid. Ya, jangan membiasakan sholat masbuk ketika di Haramain. Ada satu hadis Bu. Jangan membiasakan masbuk. Ini saya bacakan dulu hadisnya yang
menakut-nakuti orang masbuk ya. Tak bacakan. La yazalur rajulu yata'akharu 'anis saffil muqaddami hatta yu'akhirahu Allah. Seseorang senantiasa memilih barisan belakang. Kalau dia membiasakan diri memilih saf belakang, sengaja melambat-lambatkan diri, sengaja masbuk itu, maka Allah akan menempatkan dirinya di deretan paling belakang. Kapan? Di akhirat. Nanti masuk surganya juga paling belakang. Kalau masih ada kaplingannya, kalau nggak ada tempat. Maka ada hadis berikutnya, kurang lebih kalimatnya sama, cuma ada penegasan di situ. La yazalur rajulu yata'akharu 'anis saffil muqaddami hatta yu'akhirahu Allahu finnar. Disebutkan finnar. Masih saja seseorang memilih saf belakang, jauh dari saf yang depan, hingga Allah menempatkannya di deretan belakang. Ai finnar, maksudnya di neraka. Karena ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau berangkat sholat, berangkatnya males-malesan. Jangan sampai udah sampai di sana, kemudian kebiasaan kita di sini itu kita bawa ke sana. Masbuk itu biarlah jadi kebiasaan di tanah air. Jangan dibawa ke tanah suci. Ya, kalau di sini ya mungkin agak-agak wajar lah, karena memang kesibukan kita ini kan luar biasa sampai kadang-kadang tidak ingat Allah kan. Saking sibuknya kita loh. Tapi kalau di tanah suci, jadi kan fokus ibadah itu. 9 hari itu kan safarnya li ajlil ibadah. Memang nggak ada kegiatan selain ibadah. Sehingga tidak logis kalau jenengan telat ketika sholat. Yang ditoleransi terlambat itu hanya para TL, para tour leader, para mutawif, karena dia ngurusi banyak orang. Kalau jenengan jamaah kok terlambat, itu jamaah ndablek, kayak males dibawa ke tanah suci. Kalau tour leader seperti saya, Pak Haji itu, kawan-kawan mutawif itu agak dimaklumi terlambat itu karena urusannya banyak. Urusannya di sana kan melayani jamaah khidmah itu. Ya itu aja kita tetap berusaha untuk tetap mendapatkan shaf yang bersambung dengan masjid. Ya ada orang sana itu, mohon maaf ya, orang sana lah, pedagang-pedagang itu sholat di depan tokonya, nggak nyambung shafnya dengan masjid, itu juga kurang baik. Maka berusaha sholatnya paling tidak fi dakhilil masjid, ya, di dalam masjid. Syukur-syukur di shaf depan, syukur-syukur itu, terutama untuk sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Saya bacakan hadisnya. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu illal masjidil haram, illal masjidil haram. Wassalatun fil masjidil haram khairun min mi'ati alfi salatin fima siwahu. 1 kali sholat di masjidku, kata Rasulullah. Masjidnya Rasul itu mana? Masjid Nabawi. 1 sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Kenapa kecuali di Masjidil Haram? Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Tidak ada perbandingannya. 100.000 kali itu kalau jenengan hitung nih ya, pakai hitung-hitungan kalkulasi. Jenengan hitung 1 kali sholat 100.000, kalau sehari 5 kali itu, sehari jenengan bisa sholat 5 kali. Itu nilainya sama seperti jenengan sholat 54 tahun. Kurang lebih. Kalau dikalikan selama jenengan di sana itu 5 hari lah taruhlah umpamanya, itu kurang lebih 273 tahun. Kurang lebih.
Kapan jenengan bisa melakukan sholat dengan nilai kelipatan segitu banyak? Kalau nggak di Masjidil Haram nggak bisa. Maka itulah kenapa setiap umat Islam yang faham fadilah ini, dia akan berusaha nabung, nyelengi, dibila-bilain nggak jajan. Baju-bajunya itu nggak usah mahal-mahal, yang penting nyaman, ya Bu. Nggak usah mahal, tuku baju sekali 5 juta. Kayak anggota dewan itu ya, dewan kan sekali 5 juta, murah malah itu 5 juta. Itu baru jahitnya tok, itu bukan kainnya. Jenengan ya udah 500 sudah mahal itu. Nggih Bu. Jenengan bajunya harga berapa Bu? Sak style lah. Tergantung apa nih? Susah ya. Iya. Jadi tabung, kalau pengen umroh ya nabung gitu loh. Yang efisien, efektif. Perlu melakukan gerakan iritasi. Pengiritan maksudnya. Iritasi, ya. Pengiritan maksudnya. Iritisasi apa iritasi kan? Ya semangat gitu nabungnya itu. Jangan sampai keinginannya besar tapi tidak ada pembuktiannya gitu loh. Kan jenengan pengen umroh, iya pengen. Kok nggak nabung? Itu. Lah kan yang cukupi Allah. Iya, tapi itu ada ikhtiar manusiawi. Harus ada ikhtiar manusiawi kan, untuk membuktikan niat kita itu benar itu. Betul Bu? Maka jajannya dikurangi. Lagian juga jenengan kalau jajan terus itu gemuk jenengan, nggak jadi berhasil jenengan diet. Nggih. Nah kalau saya tuh karena memang dijajak ke jamaah Bu, saya tidak pernah jajan dijajak ke jamaah. Ya maka saya makan dijajak ke jamaah. Jarang saya jajan, jarang. Kecuali kalau ngajak anak, ngajak istri, kecuali. Nah itu kurang lebih 273 tahun Pak. Nilai sholat jenengan di Masjidil Haram itu selama 5 hari paling enggak. Berapa jenengan bisa melakukan sholat sebanyak itu? Umur jenengan saja tidak mungkin segitu. Umur jenengan itu paling mentok kan 60 tahun, 70 tahun toh. Oke lah paling umur 100 tahun itu. Kalau jenengan penuhi 100 tahun umur jenengan itu sejak lahir sampai meninggal dengan sholat terus, itu masih kalah jenengan dengan umroh sekali ke sana itu. Makanya nggak ada istilah transaksi dengan Allah itu rugi, maka disebut tijaratan lan tabur. Tijarah, perniagaan yang tidak ada ruginya. Karena antara modal jenengan dengan keuntungannya itu nggak mungkin dibandingkan. Modal 30 juta, keuntungannya begitu banyak kok. Dan 30 juta itu pun yang menyediakan Allah kan? Yang menyediakan itu kan Allah. Jenengan diminta untuk menempatkan, memposisikan sebagian harta itu untuk perjalanan ibadah. Modalnya dari Allah, bonus pahalanya begitu besar. Maka dikatakan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak ada ruginya. Pokoknya transaksi dengan Allah itu tidak ada ruginya. Termasuk maaf jenengan nyumbang bangun masjid, bangun pesantren itu tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Pasti mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu pasti itu. Ya, kalau saya memotivasi orang untuk sedekah itu saya nggak mau pakai metodenya Ustadz Yusuf Mansur, nggak mau saya. Wong amal ukhrawi kok diiming-imingi keuntungan duniawi, itu kan salah kaprah itu. Saya nggak setuju dengan metode itu. Makanya saya sampaikan berkali-kali di beberapa majelis itu. Sedekah itu kan amal ukhrawi, wakaf itu amal ukhrawi. Kok diiming-imingi keuntungan duniawi? Salah itu cara motivasi orang, keliru. Ya meskipun motivasi untuk kebaikan ya tetap baik, tapi keliru arahnya. Sehingga orang jadi transaksional kembali tentang ibadah yang dilakukan. Jenengan sholat niati jenengan itu ya untuk dapat pahala di akhirat, udah gitu aja. Nggak usah diniati melancarkan rezeki kayak gitu, nggak usah. Kalaupun dikasih oleh Allah itu sifatnya bonus saja, itu bonus.
Dan jangan salah kaprah loh, jenengan ketika membaca ayat yang tadi malam saya baca pas salat Isya itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah satu kali itu dinilai Allah seperti satu biji ditanam, tumbuh satu pohon, punya 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berapa itu? 700 kali lipat pahala sedekah. Itu pahala, bukan balasan di dunia. Jangan salah paham. Maka kalau mentafsirkan Quran itu jangan semaunya sendiri. Baca keterangan di kitab tafsir. Itu kritik saya kepada metode Ustaz Yusuf Mansur. Saya sebut nama karena yang paling populer kan beliau. Bukan karena benci, ya karena memang antar ustadz, antar kiai biasa saling mengkritik. Saya nggak setuju dengan metode begitu. Orang beramal ukhrawi kok dimotivasi dengan iming-iming pahala balasan duniawi, ya kan? Ya karena kalau sedekah terus Allah memberikan kelancaran rezeki itu bonus. Jangan jadi tujuan utama gitu loh. Orang dihindarkan dari wabah, dari musibah, dari balak, bonus. Ya, karena musibah sendiri ketika menimpa seorang muslim itu tetap sisi kebaikannya lebih banyak. Betul enggak? Jenengan rajin sedekah, tapi kena sakit. Sakit jenengan itu baik. Bukan berarti sedekahnya enggak ada fungsinya. Tetap ada pahala di akhirat. Tidak mungkin dikurangi oleh Allah itu. Paham? Seperti satu biji kurma dikembangkan Allah di akhirat menjadi sebesar gunung. Itu pahala di akhirat, bukan balasan duniawi. Ngertas ya? Begitu. Termasuk sholat jamaah ini. Sholat jamaah itu udah motivasi aja untuk pahala di akhirat. Nggak usah kita harap-harap pahala di dunia, balasan di dunia itu. Kalau dikasih itu sebagai bonus saja. Agar nanti jenengan nggak kaget, itu orang nggak pernah sholat, bahkan nggak pernah sholat loh. Kok rezekinya lancar, karirnya bagus, lebih sukses itu. Dia orang kalau nggak sholat, dia tetap tidak sukses. Wong Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang aflaha itu orang yang sholat. Kalau nggak sholat ya tidak mungkin aflaha. Kok bingung? Maka hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Kalau orang tidak sholat juga mungkin falah. Udah, itu sukses palsu namanya. Ngerti saya? Itu kesuksesan palsu. Sukses jangka pendek itu semua kesuksesan palsu. Maka jangan tertipu, jangan terkecoh dengan itu. Paham nggih? Ngapunten nggih Ustaz Yusuf Mansur, saya singgung namanya ya. Ya enggak apa-apa, namanya penceramah itu biasa. Siap dikritik dan siap mengkritik ya, biasa. Nah, kalau sholat di Masjid Nabawi itu satu kalinya itu 1000 kali lipat. Itu pahala, Bu. Keuntungannya keuntungan ukhrawi. Ya. Kalau kemudian jenengan di sana taruhlah 5 hari, itu nilai sholat jenengan itu sama dengan 2 tahun lebih. Sholat terus itu non-stop selama 24 jam selama 2 tahun itu. Ya sekitar 600 sekian tahun atau 700 hari. Jenengan sholat terus. Jenengan sholat terus, dihitung sholat terus. Itu tidak mungkin lah ada orang ibadah non-stop, itu tidak mungkin. Nah, itu tidak didapatkan kecuali kalau kita ziarah ke sana. Ya, maka dimaksimalkan gitu. Jangan sampai waktunya habis dipakai untuk jalan-jalan, ya, kelencer, ya, terus kemana kesana kemari itu. Ya, janganlah. Nah, sayang itu kesempatan di sana itu mungkin nggak terulang 2 kali. Ya kita harapannya sih terulang berkali-kali, tapi kan mungkin saja nggak terulang 2 kali, karena ada jamaah itu bahkan belum pulang meninggal dia. Ada yang meninggal di perjalanan, ada yang sampai rumah meninggal dan seterusnya.
Jelas? Bapak Ibu jelas nggih? Ini sholat ya. Jadi diupayakan untuk sholat itu di masjid. Jangan di hotel, jangan di tempat lain, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Termasuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya qobliyahnya, ya ba'diyahnya, ya duha, ya witir. Kalau bisa nggak nahan pipis, ya nahan hadas, ya isyraq gitu. Sholat syuruk itu diupayakan. Dan mohon maaf, berusaha ya, berada di saf awal. Berusaha juga untuk menutup celah-celah saf yang kosong. Celah-celah saf yang kosong. Maka pemandangan seperti kemarin itu mudah-mudahan tidak terulang 2 kali. Ya, saf dijarang-jarangkan gitu, mudah-mudahan lah itu. Pemandangan sekali seumur hidup kita tidak pernah kita lihat lagi itu. Ya karena ada ancaman itu kalau orang membiarkan saf kosong tidak dia isi itu. Ada ancaman, saya bacakan ancamannya. Mau saya bacakan, Bu? Jadi kan nggak takut? Nggak takut jadi kan? Ya kan kemarin pada dijarang-jarangkan termasuk di Masjidil Haram kan, Masjid Nabawi. Saya bacakan ya. Nanti baru setelah ancaman ini saya bacakan kabar gembiranya. Rasul mengatakan, aqimus sufuf. Tegakkan saf-saf kalian. Wahadu bainal manakib. Dan tempellah di antara pundak-pundak saudara kalian. Jadi standar rapat itu pundak ketemu pundak. Bukan kaki ya. Karena kalau kaki itu bisa jangkahnya lebar, pundaknya nggak ketemu. Kayak model-model sebagian orang ya, Pak Wiji lah contohnya lah. Pak Wiji nak berdiri pas baris kan soft kan, jangkaannya ini Bu. Ini ya. Nah, ini keliru, jadi cara berdiri gitu keliru. Iya. Nah, aku kan ngamati karena aku imam kan. Pundak yang ketemu pundak ketemu pundak itu standar rapat. Bukan kaki. Kalau pundak ketemu pundak itu mesti kakinya rapat, otomatis itu. Dan tidak akan ada celah, ya, nggak akan ada celah kalau pundak ketemu pundak. Baik ketika berdiri, rukuk maupun ketika sujud. Itu namanya rapat, begitu. Wahadu bainal manakib. Wasuddul khalal, dan tutuplah yang renggang. Nah, ini kan perintah Rasul. Tutuplah yang renggang. Berapa tahun jenengan softnya renggang-renggang itu? 2 tahun. Jenengan genapi 5 tahun jadi pemilu nanti. Iya kan? Jadi pemilu kalau 5 tahun. Walinu, bahasa Arab ini Bu, bukan linu dengkul itu bukan. Walinu bi aidi ikhwanikum. Berlaku lembutlah dengan tangan saudara kalian. Maksudnya jangan kasar-kasar, kalau merapatkan tuh jangan kasar-kasar. Kan kadang ada orang yang rapat itu gini kan, tangannya dikakukan gitu ya. Jangan, itu dilarang Rasul. Wala tadharu furujatin lisyaiton. Diingatkan lagi oleh Rasul, jangan kalian membiarkan ada celah-celah untuk syaitan. Malah kita kemarin sediakan, udah gitu kita tandai, tafadhol ya syaitan, ijlisuna. Silakan Pak setan duduk di sini. Ditandai itu, tafadhol. Dikasih tanda kan, itu tempatnya setan. Iya kan? Iya Pak? Itu di Masjidil Haram juga gitu Pak. Di Masjid Nabawi juga gitu. Dua minggu di masjid ini juga begitu. Untung saya segera tersadar, saya istighfar. Di sini 2 minggu sini. Di Masjid Al-Firdaus ini, saya tersadar itu. Ditegur sama Allah. Tapi orang tidak percaya kalau ini tidak apa-apa, sebenarnya dirapatkan juga tidak apa-apa. Orang tidak percaya. Dikiranya saya terlalu berani. Enggak, sampai yang terlalu takut. Nggak sampai yang terlalu takut untuk bilang saya terlalu berani. Itu level nyali sampean dengan saya itu jauh. Jauh. Sampean yang penakut untuk bilang saya yang terlalu berani. Oh, kudu ngono ngadepi arek-arek kae. Terus ini ancamannya ini.
Wa man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa menyambung safnya, Allah menyambung dirinya. Enggak diputus oleh Allah, hubungannya akan tersambung, usul terus kepada Allah. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Dan barang siapa memutuskan safnya, Allah memutuskan hubungannya. Coba, itu ancaman gawat itu. Dulu saya karena baca hari seperti ini, maka saya tidak berani, saya istighfar itu, ya Allah, 2 minggu itu saya dosa. Karena yang nyuruh itu saya. Lu nak 2 tahun itu piro dosane terus. Jadi kan hitung ya mbak lah. Ngono kuwi sing orang ngerti nak dosa, arek-arek kayak itu. Ya, nggak tahu nak itu dosa. Ini jelas ini. Sementara alasan kita merenggangkan shaf itu cuma satu alasannya, preventif. Dugaan saja itu. Kalau rapet nanti nulari atau ketularan gitu. Cuma itu dugaan yang nggak ada basis ilmiahnya sama sekali itu. Paham? Ya maka jadi dengan istighfar itu. Termasuk nggak Jumatan itu ya dosa. 2 tahun ra Jumatan. Ada bu suaminya yang sampai sekarang nggak Jumatan? Enggak ya? Jumatan semua ya? Seminggu cukup sekali aja bu. Ya, jangan banyak-banyak loh. Jangan karena semangat terus Jumatan seminggu 2 kali jadi. Ini kabar gembiranya. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa menutup celah shaf, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Enak sekali itu, orang menutup celah itu. Ada shaf yang renggang, dia tutup, dapat istana di surga. Dapat 1 rumah di surga itu, bukan KPR. Kalau surga itu istananya mewah, itu megah itu. Wa rafa'ahu biha darajah, dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Makanya kenapa dalam kondisi-kondisi normal itu kawan-kawan yang ahlus sunnah, dikit-dikit sunnah itu loh. Dikit-dikit sunnah itu kan masya Allah, kalau ada renggang dikit itu rapatkan. Iya, rapatkan, jangan dibiarkan ada celah gitu. Tapi pas pandemi bubar kabeh. Ahlus sunnahnya jadi ahlul bid'ah. Iya, nyuruh orang renggang-renggang itu kan bid'ah. Dah, jangan diteruskan, nanti banyak yang tersinggung. Cukup ya. Ya, cukup. Nanti banyak orang yang tersinggung itu. Ya, karena kondisi sedang tidak normal. Maka dimaklumi lah. Orang seperti itu dimaklumi. Oke, termasuk diupayakan ikut sholat jenazah setiap selesai sholat fardu. Nah, ini. Jadi beda dengan di masjid-masjid kita. Kalau di Masjidil Haram itu mesti ada sholat jenazah setelah sholat fardu. Di Masjid Nabawi juga gitu. Maka jangan buru-buru pulang karena ingat mau makan itu. Nggak mau repot, nanti nggak mau ngantri panjang-panjang terus sedang mulai. Rugi jenengan. Kenapa? Karena mensolatkan jenazah itu paling tidak mendapatkan 1 qirot. Ini lagi-lagi pahala akhirat, Bu. Pokoknya kalau amal-amal yang sifatnya ukhrawi, niati untuk dapat balasan ukhrawi, itu kaidah. Ya, jangan terkecoh dengan balasan-balasan duniawi yang diajarkan sebagian ustadz itu. Jangan terkecoh. Bahkan kalau diniati untuk balasan-balasan duniawi, jenengan niati betul itu jadi tujuan utama, ya jenengan akan dapat itu saja. Enggak akan dapat balasan ukhrawi. Kata Rasul begini, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithlul jabalainil 'azimain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa menghadiri jenazah, menyaksikan jenazah hingga jenazah itu disolatkan, maksudnya dia ikut mensolatkan, maka orang itu mendapatkan 1 qirat pahala.
Barang siapa menyaksikan jenazah sampai rampung dimakamkan, dia mendapatkan 2 qirat pahala. Terus Rasul ditanya, 2 qirat itu seperti apa wahai Rasul? Rasul mengatakan seperti 2 gunung yang besar. Ini seperti Semeru itu, atau Merapi, Merbabu gitu. Seperti itu pahalanya itu. Padahal hanya mensolatkan loh, hanya beberapa menit, nggak sampai menit lah itu kalau di Masjidil Haram tuh kalau sholat kan cepet itu, ya kan? Di Masjidil Haram itu cepet sholatnya itu. Dapat 1 gunung paling enggak itu kalau ikut mensolatkan, 1 gunung pahala. Maka jangan bubar dulu, tunggu sampai selesai sholat jenazah. Ditunggu, mesti. Dan itu kemuliaan bagi mayit. Disolatkan sekian banyak orang, ribuan orang mensolatkan. Masya Allah, itu disyafaati. Maka jenengan berdoa, mudah-mudahan bisa meninggal di Masjidil Haram. Wah, gak ada yang amin kan ya? Mudah-mudahan jenengan meninggal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau paling tidak di Masjid Al-Firdaus. Insya Allah ini masjid yang mulia sekali. Ya. Pak Wiji lagi pas makan saya berdoa, nggak dapat dia. Itu lagi sibuk makan dia. Orang ngaminkin ya. Nah, termasuk yang berikutnya, sibukkan hari-hari kita selain untuk ibadah, sholat, tawaf, sholat jenazah, dan tadi itu sibukkan dengan ikut majelis ilmu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ada yang Indonesia itu, ada itu yang majelisnya dipimpin orang Indonesia itu ada. Orang Indonesia itu punya banyak majelis di sana itu. Orang ustadznya orang Indonesia, tapi dengan bahasa Arab dia. Ya, ceramahnya dengan bahasa Arab. Dia meskipun orang Indonesia itu, dia ceramahnya dengan bahasa Arab. Ini saya bacakan hadisnya ya. Man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Rasul berkata, siapa yang datang ke masjidku ini hanya mengharapkan kebaikan dengan cara menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu, maka ia berada di tempat orang-orang yang berjihad fisabilillah. Maksudnya dia senilai dengan mujahid. Dan barang siapa yang datang dengan tujuan selain itu, maka ia seperti seorang laki-laki yang melihat kesenangan orang lain, cuma nonton itu. Jelas Bu? Maka kalau ada halakoh, paham gak paham ikut duduk. Pokoknya kayak orang ngerti ini lah. Ya, duduk aja, ikut duduk. Duduk jenengan paham gak paham dapat barokah kok. Cuma gak dapat ilmunya toh. Paling gak akan dapat barokah majelisnya itu. Ditanya hal fahimtum, fahimna gitu. Maka mulai dari sekarang tuh jangan paham. Hal fahimtum, fahimna. Mafhum, mafhum gitu. Ya, dibiasakan. Jelas ya. Diikuti majelisnya. Termasuk kalau jenengan mau menyimak halakoh-halakoh Quran, itu banyak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Duduk aja nyimak mereka itu sudah senang, jenengan sudah dapat pahala. Senang kan? Kan kata Rasul, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatahli. Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa, muta'allim, orang yang belajar. Kalau tidak bisa, mustami', orang yang menyimak. Kalau tidak bisa, orang yang mencintai. Masa nggak bisa mencintai? Jangan jadi yang kelima, kamu akan binasa. Maka paling tidak menjadi salah satu dari 4 orang itu. Jangan jadi yang kelima gitu loh. Kalau ada pengajian itu malah mangkel, asam lambungnya naik. Ya, gedingnya rakaruan tuh jangan. Jadi kalau ada pengajian tuh seneng paling tidak. Ya, kalau tidak bisa menyimak itu paling tidak seneng gitu loh. Ya, jangan kalah sama kawan-kawan, Mas Andik dan kawan-kawan tuh seneng pengajian di sini. Mereka senang sejak mulai masjid ini dibangun, mereka yang bantu ngamankan material dan seterusnya itu kawan-kawan. Ya,
Ya meskipun majelis mereka sekarang pindah ya. Tidak di sini. Majelisnya pindah. Majelis zikir. Terus kalau jenengan berada di Masjid Nabawi, diperbanyak ziarah ke makam Nabi. Jangan lupa agenda jenengan ke Madinah itu bukan untuk duduk di Raudhah. Kemarin saya singgung di Masjid Al-Huda itu. Kadang orang itu salah orientasi ketika datang ke Madinah itu niatnya agar dapat tempat mustajab namanya Raudhah itu. Ndak, itu salah niat sampean. Salah niat, salah orientasi itu. Datang ke Madinah itu tujuannya untuk ziarah ke makam Nabi, sowan Kanjeng Nabi. Gak ada agenda yang lebih mulia daripada itu. Maka ndak usah terlalu sedih kalau jenengan gak bisa masuk di Raudhah, yang penting bisa ziarah. Jangan salah sampean. Barang siapa datang ke Madinah ndak ziarah tuh kata Nabi, dia telah berlaku kering kepadaku. Faqad jafani kata Nabi itu. Ya ndak lembut, ndak senang dengan diriku kata Rasul. Maka agenda pertama jenengan ketika sampai di Masjid Nabawi itu ya ziarah dulu. Dapat nanti di Raudhah alhamdulillah, enggak juga enggak masalah itu. Beda dengan orang-orang mengandalkan amalnya, mengandalkan dirinya. Dia akan nongkrong berlama-lama di Raudhah itu, lupa dengan Rasulullah. Itu orang mengandalkan dirinya, seolah-olah dengan amalnya itu dia bisa berhasil. Enggak mungkin. Kalau Rasul enggak mensyafaati, tidak ada artinya amal sampean itu. Maka membangun hubungan yang baik dengan Rasul itu lebih penting daripada duduk berlama-lama di Raudhah. Faham, Bu? Kemarin saya ceritakan di Masjid Al-Huda itu. Dulu sebelum ada bis, jamaah haji kan dijemput itu dari Jeddah, dari pelabuhan itu ya. Itu agenda pertama mereka ya ziarah dulu ke Madinah. Pakai apa jemputnya? Pakai onta. Onta itu kan dinaikin berdua bertiga itu. Ontanya satu, tapi besar, dinaikin berdua bertiga. Itu onta-onta itu, meskipun dalam posisi dia sudah perjalanan jauh, sudah lelah sebenarnya masuk ke gerbang Madinah itu. Tapi kalau sudah melihat kubah hijau masjidnya Nabi, itu larinya kencangnya luar biasa. Makin kencang itu. Syauqan ilan Nabi. Karena kangen dengan Rasulullah. Jenengan jangan sampai kalah dengan onta itu. Loh jenengan kalau ingat aja, lihat aja kubah hijau itu. Nanti kalau berbes nangis, kangen berarti jenengan. Sandalku yang kemarin saya pakai itu, Ci, yang warna coklat tuh copot, Ci. Wis patah, wis iki dikon mampir nang Madinah. Saya beli di Madinah itu, Bu. Sudah 2 tahun ini, baru copot kemarin. Wah, aku dirasani Rasul gitu aku. Copot patah itu pas saya pakai di depan rumah itu. Saya langsung teringat Madinah. Jangan kalah dengan onta itu. Itu diceritakan oleh para guru kita. Termasuk Mbah Maimun itu cerita tentang hajinya dulu ketika masih naik onta itu. Begitu onta-onta itu berlari hampir tidak terkendali karena saking kangennya dengan Rasulullah. Nanti ketika diarahkan ke Mekah pun begitu. Kalau sudah melihat itu kubah-kubah Masjidil Haram, itu mereka kencang sekali larinya itu. Kangen dengan makom Ibrahim. Kan masing-masing ada jejaknya orang saleh di situ. Di Madinah ada Nabi, di Masjidil Haram ada makam Ibrahim alaihissalam. Begitu, Bu ya. Nah, ini sudah 2 tahun kita tidak bisa ziarah kan? Maka jenengan berdoa, mudah-mudahan segera dibuka ya. Saya lihat kemarin itu di akunnya kawan-kawan di Malaysia itu sudah pada berangkat, itu kata normal itu sih. Ya, di Madinah itu sudah padat merayap, masjid sudah penuh dengan jamaah, tidak ada distancing, tidak ada shaf yang direnggangkan, itu saya sudah lihat. Dan kawan-kawan di Malaysia itu kayaknya sudah bawa rombongan besar-besar itu. Ya mudah-mudahan di Indonesia segera menyusul ya. Jangan aja main bolanya yang juara ya. Ibadahnya harus lebih juara gitu loh. Karena umat Islam di Indonesia itu kiblat Islam di dunia. Kiblat Islam di dunia itu umat Islam di Indonesia itu. Karena mayoritas terbesar umat Islam di dunia. Termasuk jangan lupa ziarah ke makam 2 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang ada di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka ucapkan salam kepada Nabi, ucapkan salam pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Standarnya begitu. Terus kalau memungkinkan jenengan ziarah ke Baqi', karena di situ banyak sahabat dimakamkan. Termasuk ziarah ke Uhud, karena di situ para sahabat Nabi yang mati syahid itu dimakamkan. Agendanya begitulah. Jadi day to day begitu, ibadah aja itu, terus ibadah. Tiba-tiba selesai, sudah saatnya pulang ke tanah air. Gitu. Jadi tidak terasa itu 9 hari dipotong perjalanan itu cepatnya luar biasa. Ujuk-ujuk wis packing koper. Ya. Wis dijak mulai gak gelem ke jamaah karena sudah merasa apa? Ya, apa? Dipisahkan dari kota Nabi, dipisahkan dari kota Mekah itu saat sedang sayang-sayangnya. Lagi seneng-senengnya itu, lagi menikmati ritme ibadahnya itu, lagi ketemulah nuansanya itu terus dikon mulih. Makanya kalau saya sarankan nanti ngambil yang paket 15 hari. Ya, atau sebulan sekalian, Bu ya. Ya, Ramadan sebulan gitu, Bu ya. Piro duitnya, Ci? Duitnya piro, Ci? Kemudian yang berikutnya, diusahakan ziarah ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah. Dan sholat sunnah minimal 2 rakaat ke sana. Wudu dari hotel, jangan batal sampai Masjid Quba, terus sholat 2 rakaat, terus berdoa. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kullas sabtin masyian wa rakiban. Dahulu Nabi itu biasa mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu. Setiap Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan. Maka nanti para zairin zairat itu biasanya juga ke Quba itu hari Sabtu. Maka jenengan kalau nanti ziarah di Quba itu penuh masjid dengan muzairin. Dengan para mu'tamirin. Orang-orang yang umrah itu penuh. Ya ada yang jalan kaki juga, Bu, mengikuti Nabi, ittiba dengan Rasul. Ada yang naik kendaraan. Ya, kawan-kawan tabligh itu jalan kaki biasa itu. Oh, jangankan dari Masjid Nabawi ke Quba. Dari Masjid Nabawi ke Mekah itu jalan kaki mereka biasa. Kawan-kawan JT itu jalan kaki itu. Ya diniati untuk apa? Tirakatan itu ya. Tapi kalau saya sarankan ya jenengan enggak usah. Nanti tekan Mekah malah sakit, ora sida umroh nanti ya. Keroan ora sida umroh malah. Ada satu hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa bersuci dari rumahnya, lalu dia mendatangi Masjid Quba, lalu dia sholat 1 kali sholat di situ, maka baginya pahala seperti 1 kali umrah. Maka berburu jamaah fadilah itu. Dia wudu dari hotel, dia usahakan tidak batal, sampai Masjid Quba dia kemudian sholat 2 rakaat, 1 kali aja, minimal kan 2 rakaat. Dia mendapatkan pahala seperti umrah. Maka rata-rata jamaah itu sudah umrah sebelum umrah itu. Maksudnya itu dia sudah mendapatkan pahala umrah dengan sholat di Masjid Quba ini sebelum pelaksanaan umrah yang sebenarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, beliau mengatakan sanad ini sahih. Terakhir ya. Imam Ghazali berkata dalam salah satu maqalah beliau, saya kemarin juga membaca di kitab Ihya, beliau mengatakan gini, "Inna kulla amalin fil madinati bi alfin." Sesungguhnya semua amal yang dilakukan di Madinah itu dilipatkan 1000 kali lipat. Semua amal soleh maksudnya. Umpamanya jenengan sedekah, ya sedekah jenengan di Madinah itu senilai 1000 kali lipat. Jenengan membantu orang itu ya senilai dengan 1000 kali lipat amal yang serupa itu di tempat lain. Umpamanya ya, jenengan mendapatkan sesuatu yang kurang baik terus sabar jenengan itu nilainya 1000. Maka kalau ada orang sakit di Madinah dia sabar, nilai kesabarannya saat sakit itu
ya dilipatkan 1000 kali lipat. Itu kata Imam Ghazali. Ya, itu kata Imam Al-Ghazali. Dinukil oleh beliau di sini dalam kitab Ihya. Juga disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, jilid 1 halaman 99. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis